Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tri Ramadan dengan NIM 1905092043 dari kelas AB3E dengan prodi Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang grafik, tentang menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang akan dijual atau dikonsumsi. Kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran akan menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. Kondisi keseimbangan pasar ini jika dinyatakan secara matematis dan grafis akan menjadi seperti berikut ini. Permintaan sama dengan penawaran. Demand sama dengan supply. QD sama dengan QS sama dengan QA. PD sama dengan PS sama dengan PE. Penjelasannya adalah pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QA. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran atau titik E. Kemudian kita masuk ke penetapan harga. Di sini ada selling price dan floor price. Tapi saya akan sedikit membahas tentang selling price saja. Penetapan harga. Bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. Tujuan kontrol harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau floor price dan harga maksimum atau selling price. Nah, kita masuk di selling price. Selling price atau penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut dengan harga eceran tertinggi atau head atau selling price. Maksud head adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika head ditetapkan sama dengan atau lebih daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya dan hanya sekedar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi bila head itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan. Ketika pemerintah melakukan intervensi pada pasar, maka teori invisible hand menjadi tidak berlaku. Pada kasus ini terjadi apabila harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah berada di bawah harga keseimbangan. Namun apabila harga tertinggi ditetapkan di atas harga keseimbangan,
maka intervensi tersebut tidak berpengaruh pada pasar. Untuk memahami bahasan tersebut, mari kita lihat tabel dan grafik berikut ini. Di sini ada daftar permintaan dan penawaran mie instan. Di pilihan A dengan harga Rp5.000 dengan jumlah permintaan 9 unit dan jumlah penawaran 18 unit. Di pilihan B ada Rp4.000 harganya dengan jumlah penawaran atau jumlah permintaan 10 unit ya, 10 unit dan jumlah penawar ada 16 unit. Di pilihan C ada harga Rp3.000 dengan jumlah permintaan 12 dan jumlah penawarannya juga 12. Di pilihan D ada harga Rp2.000 dengan jumlah permintaan 15 dan penawarannya 7 unit. Di pilihan E ada harga Rp1.000 dengan jumlah permintaan 20 dan jumlah penawarannya 0. Nah, dari data mie instan di atas, harga keseimbangan terjadi pada harga Rp3.000. Nah, Rp3.000 ini yang diminta dengan jumlah permintaan ya 12 dan penawarannya juga 12. Apabila pemerintah menetapkan harga tertinggi lebih dari keseimbangan, misalnya nih Rp4.000 ya, ini berarti penjual tidak boleh lagi menjual di harga di atasnya. Keadaan ini tidak berpengaruh karena penjual boleh menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Kalau lebih rendah, penjual boleh menjualnya. Misalnya dengan harga keseimbangan yang tadi Rp3.000. Perdebatan ini muncul ketika pemerintah menetapkan harga tertinggi di bawah Rp3.000, misalnya Rp2.000. Nah, penjual tidak boleh menjual barang dengan harga di atas Rp2.000. Akibatnya, harga keseimbangan tidak dapat tercapai. Perbedaan jumlah permintaan dan penawaran di titik D, ya, di titik D ini jumlah permintaannya ada 15 dan jumlah penawarannya ada 7. Perbedaan ini pada titik D ini jumlah barang yang diminta tuh jauh lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga terjadi kekurangan barang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.